Windfall tax menjadi perbincangan yang hangat ketika harga komoditas dunia naik. Saya, Diah Megasari Anjaya, langsung bertanya ke Profesor Anggito Abimanyu, Ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, sekaligus ekonom. Tapi DNA-nya lebih kuat ke fiskal. Ekonom ya Pak, darahnya di fiskal banget ya Pak? Sektor publik lah. Siap. Pak Anggito, kita ke hal sederhana dulu yang sangat basic. Pak Anggito menulis tentang windfall tax. Motivasinya apa sebenarnya sih Pak? Kenapa ujuk-ujuk ada windfall tax nih Pak? Ide windfall tax ataupun teori windfall tax itu bukan hal yang baru. Ya. Pada waktu harga minyak pernah mencapai $140 per barrel tahun 2008, itu menggulir ya. Bahkan waktu itu di kalangan G20 ya, karena waktu 2008 itu kan ada beberapa pertemuan G20 ya, sampai ke tingkat leaders meeting, itu diungkapkan mengenai yuk coba dieksplor ini mengenai windfall tax. Yang salah satu negara yang langsung mengeksekusi adalah Meksiko, dan Meksiko itu memperoleh $8 miliar pada waktu itu ya dari windfall tax. Harga minyak dan harga komoditi sumber daya alam yang naik ya tiba-tiba ya. Jadi negara yang menghasil sumber daya alam bisa menghasilkan penerimaan yang tinggi pada waktu harga komoditas itu naik. Kira-kira itu. Dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang dadakan seperti keuntungan durian runtuh. Ya, perusahaan-perusahaan yang di dalam kontrak gitu ya, kontrak atau yang memproduksi bagi hasil dan sebagainya, itu memperoleh keuntungan dari sini. Nah, tentu karena ini adalah suatu keuntungan yang berasal dari faktor eksternal, bukan karena produktivitas, karena efisiensi atau apa, maka memang negara itu bisa melakukan intervensi ya, dengan cara membuat tarif khusus misalnya atau kebijakan khusus untuk memperoleh bagian dari keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan yang terlibat di dalamnya. Lalu kalau konteksnya ekonomi Indonesia sekarang Pak, ini kan yang lagi naik ya, harga batu bara juga naik ya, ini harga batu bara kemarin sempat ke 140. Konteksnya windfall tax ekonomi kita sekarang apa nih Pak? Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam, minyak, gas, batu bara, nikel, CPO, kemudian nikel sudah ya, kemudian emas, tembaga, perak ya, semua itu mengalami kenaikan ya, karena buntut dari ekspektasi terhadap perang Iran Israel ini ya. Nah, jadi semua naik, maka tentu kan penerimaan negara juga ikut naik ya, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu negara itu kalau diam saja pun sudah memperoleh tambahan pendapatan. Kan dia penjualannya naik ya, omsetnya naik, kemudian revenue dari perusahaan juga naik, maka perusahaan menyetor pajak dan PNBP yang lebih besar. Itu bisa lebih besar lagi maksud saya itu. Oke. Saya terjemahkannya mengapa instrumen ini menjadi lebih penting karena faktor penerimaan negara yang bisa di-adjust lebih tinggi. Ya, dikapitalisasikan, dinaikkan. Karena apa? Karena kita mengambil kebijakan tidak menaikkan harga BBM. Ya, maka subsidinya akan melambung tinggi. Nah, untuk bisa menutup kenaikan dari subsidi BBM tersebut dan energi yang lain, maka penerimaannya itu harus ngikutin. Mungkin bisa di offset dari penerimaan sumber daya alam. Ini sumber daya alam, lawan sumber daya alam nih. Subsidi dari sumber daya alam, penerimaan juga dari sumber daya alam. Subsidi naik, penerimaan negara juga naik. Ya, bagaimana di offset saja gitu. Ya, dan offsetnya itu melalui kebijakan yang lazim, jangan sampai kaget-kaget dan jangan sampai itu tidak lazim gitu ya. Nah, melalui pajak, PNBP, biaya keluar, yang lain-lain kan masih bisa. Nah itu pertanyaan saya adalah kenapa konsepnya adalah windfall tax. Memang selama ini tarif yang berlaku, apakah perlu dievaluasi? Apakah ada yang tidak optimal dengan regulasi yang sekarang tentang tarif, Pak? Ya, intinya kan tarif PPh badan itu kan tarif tunggal ya, 22%.
itu dari PPh badan saja. Kan jenis pajak masih banyak ya. Tapi dari PPh badan saja, yang itu common saja. PPh badan itu ditarik apabila perusahaan mengalami keuntungan. 22%. Sederhana ya, 22%. Nah, gimana kalau kita naikkan ke 25% atau 30%? Untuk kali ini saja. Untuk waktu ini saja. Selama pemerintah atau selama perusahaan itu memperoleh tambahan pendapatan yang tinggi karena faktor eksternal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini Pak. Jadi mekanisme penerapan windfall tax ini parameternya di laba berapa misalnya Pak? Secara awam lah untuk menjelaskan. Kalau begitu laba kan dia kena pajak sudah. Betul. Ya, laba toh dia laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya pokoknya laba net ya. Net itu kan lalu dia kena apa pajak ya. Nah, pajaknya kan selama ini 22%. Single rate. Ya, lalu dirubah gimana caranya? Ada dua nih, dengan Perpu atau dengan Undang-Undang APBN perubahan. Itu jadi caranya juga cara legal. Caranya dengan melakukan undang-undang karena tarif 22% itu kan ada di undang-undang. Maka merubahnya juga harus melalui undang-undang. Baik, Pak, saya punya data. Nah, ini dia penerimaan negara bukan pajak. Kalau misalnya seperti windfall tax, berarti masuknya ke penerimaan negara bukan pajak ya, Pak? Atau ada dua, gimana? pajak dan PNBP. Dua-duanya ya, PNBP sama pajak tergantung bagaimana treatment kita terhadap windfall profit tersebut. Nah, yang besok yang Bapak konsepkan adalah yang pajak atau yang tarif? Dua-duanya. Kalau dua-duanya, kalau diam saja, ini pasti naik sudah. Kayak ini loh. Naik toh ini kan nggak ngapa-ngapain kita, intensifikasi penagihan saja, pengawasan, oversight naik, karena harga kan naik. Sekarang harganya rata-rata sudah 90%, $9 harganya. Asumsi APBN kan di bawah itu. 70. Ya, berarti sudah dapat 20 kan, ya kan? Kalau harga 100 dapat lebih nggak? Iya, 30. Kalau diam saja dapat lebih toh, otomatis toh. Nah, kalau kita melakukan intervensi lebih tinggi lagi. Kenapa lebih tinggi? Karena kita butuh untuk nutup subsidi. Pak, kenapa itu harus diregulasi secara rigid ya Pak? Kalau misalnya harus menutup subsidi, kenapa nggak langsung minta Pertamina aja Pak? Jadi keuntungan lebihnya kan Pertamina kan juga defisit. Perusahaan toh. Oh, ya? Dia kan perusahaan K3S yang terbesar, sekitar 60% kalau nggak salah loh ya, mohon dicek aja, 60% yang nggak salah. Berarti kan Pertamina juga mendapatkan windfall. Dari operasi K3S-nya atau operasi liftingnya produksinya, ya kan? Nah, tapi Pertamina harus menyalurkan subsidi, harganya dipatok, sehingga kan Pertamina harus nombok. Ya nggak apa-apa, di offset saja, jangan APBN dong, offset saja. Wong dia sudah mendapatkan upside. Belum lagi, mungkin bisa juga yang saya usulkan di tulisan saya itu misalnya, kan dia store dividen ke Danantara, ya dividennya dikurangi dulu. Sementara kan setengah apa? Setahun kan? Setahun sementaranya. Ya, dipakai untuk nutup subsidi. Kan dia dapatkan windfall. Kan dia perusahaan BUMN kan, mestinya bisa gitu. Jadi sebelum kita melakukan untuk perusahaan-perusahaan swasta, yang lakukan sendiri untuk yang Pertamina dulu. Oh, baik. Tapi itu semuanya dimasukkan dalam kerangka perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Perubahan di APBNP perubahan. Ya, itu supaya semuanya itu bisa transparan dan bisa legal. Kalau merubah tarif itu instrumennya apa? Kalau merubah volume instrumennya apa? Gitu kan? Kalau merubah asumsi instrumennya apa? Baik, Pak, ini konteksnya Pak Anggito, Prof. Anggito sebagai ekonom. Ya. Saya ingin, masih tetap sama sih Pak ini. Dengan adanya windfall, potensi naiknya berapa? Tapi ini tentang PNBP ya Pak? Iya, begini, penerimaan negara aja, windfall penerimaan negara aja deh. Normal. Windfall normal itu artinya tidak ada perubahan tarif. Kita mengundangkan pengalaman 2008. Pengalaman 2008 menunjukkan bahwa penerimaan negara kita itu naik 10%. Ya, 10%. Terus kemudian tahun 2008 DJP itu melebihi target. Lebih target tuh. Belum pernah terjadi sebetulnya sih. 2008 melebihi target. Melebihi target kenapa? Karena windfall. Dan itu belum terjadi lagi sekarang? Belum. Nah, yang kedua, bisa nggak kita naikkan? Ya bisa. Kalau kita naikkan tarif, bisa.
Lawang kalau sisanya kan yang menikmati pengusaha. Ya kalau bisa pengusaha tuh share dong kepada negara, wong dia juga mendapatkan windfall kan gitu kan. Itu aja konsepnya, dan itu bisa berlaku untuk semua jenis komoditas dan barang-barang mineral ya, tambang mineral gitu. Ya kita lihat satu-satu ya, nanti konsekuensi hukumnya, legalitasnya dan sebagainya harus dilihat kembali. Karena kan macam-macam ya, minyak, batu bara, CPO dan lain-lain itu kan beda-beda ya. Nah itu dilihat detailnya, silahkan dilihat oleh IASDM sama Kementerian Keuangan. Pak, penegasan. Jadi nanti ini windfall tax ini masuknya bisa ke jalur mana, tarif yang which is itu ada di kamarnya Bea Cukai, BC, atau ada kamar lain juga yang bisa? Saya kira policy pemerintah dulu mau apa? Ya toh? Kalau pemerintah itu mau nutup subsidi dari sini, ya kita harus hitung supaya nutup subsidi, nutup tambahan subsidi, nutup tambahan subsidi, ya kan? Katakan tambahan subsidinya berapa? 100, katakanlah gitu ya, dengan harga 120. Kalau sisa waktu ini adalah harga di atas $100, ya, maka cari penerimaan supaya bisa nutup $100 tersebut, 100, ya. 100 gapnya ya, nutup gapnya ya, biar nggak terlalu lebar ya. 100 gitu, 100 triliun, ya misalnya 100 triliun rupiah ya, cari gapnya, mana ini naikin, nggak apa-apa naikin, nggak apa-apa, karena apa? Mereka memperoleh rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu wajib dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kan gitu. Karena perusahaannya datang ke sini di tanah Indonesia, seperti itu maksudnya. Ya, minimal kekayaan negara dikelola negara untuk kepentingan rakyat seluas-luasnya, seperti itu. Ya, betul. Konsepnya itu ya, Pak. Saya punya grafiknya Pak Anggito, Prof. Anggito, ini tentang konsep windfall tax dan bagaimana sih gap subsidi itu semakin melebar ketika harga minyak juga naik. Tapi setelah ini saya akan kembali sekaligus menjawab tantangan windfall tax, apakah ini menjadi sentimen negatif untuk perusahaan atau justru sebenarnya tidak akan berpengaruh kalau dipungutnya lewat PPh. Saya akan kembali. Saya di Megasari Anjaya kembali dengan Profesor Anggito Abimanyu. Prof, Prof punya bagan sebenarnya tentang penerimaan negara bergantung pada kebijakan yang diambil. Ini saya munculkan di layar fullnya. Prof, dalam konteks subsidi, Prof, ada apa sih dengan subsidi kita yang dihubungkan dengan beban fiskal kita, terutama defisit APBN, Prof? Kan subsidi itu selisih antara harga yang berlaku dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, harga yang ditetapkan pemerintah kan tidak berubah. Harga yang berlaku berubah karena harga minyak naik, karena nilai tukar melemah. Ya. Jadi subsidinya akan naik. Karena kita tidak melakukan apa-apa, kecuali sekarang kita lakukan dengan mengurangi konsumsi melalui WFH, melalui penjatahan tanda petik ya untuk yang BBM bersubsidi sama yang non subsidi. Jadi akan terjadi kenaikan subsidi BBM, pengeluaran subsidi BBM akan naik ya. Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap subsidi tersebut, maka subsidi itu harus dibayar. Ya, nah sekarang subsidi itu kalau dalam subsidi yang cukup besar, BBM sama listrik, BBM itu dibayar melalui Pertamina, listrik melalui PLN. Bayarnya kan 3 bulan sekali. Jadi sekarang selama ini ya ditanggung oleh Pertamina, betul nggak? Ya kan? Nanti polisinya masih sama, masih nggak berubah. Nah, jadi bagaimana kita cara membayar subsidi begitu besar? Yaitu adalah dengan pendapatan kita yang meningkat. Pendapatan meningkat itu karena windfall otomatis. Yang kedua karena windfall administratif, saya sebutkan. Otomatis itu ya udah, yang seperti bilang dokter, kita kan dapatkan penerimaan yang lebih tinggi ya, tapi nggak cukup. Ya kan? Nggak cukup kan untuk menutup subsidi. Nah, sekarang kita lakukan policy intervensi supaya penerimaannya lebih tinggi lagi, supaya bisa menutup gap dengan belanja, supaya defisitnya nggak meningkat.
atau kalau meningkat itu manageable. Kalau misalnya tidak ada perubahan di angka penerimaan negara, sedangkan harga minyak naik terus, subsidi naik kan, beban fiskal juga kan pasti berat. naik. Nah, gapnya seperti apa sih, Prof? Gapnya? Ya pokoknya kalau ini subsidi di sini, penerimaan di sini, ya dah. Sekarang kan kita itu net negatif ya. Nah, ini kan akan naik bersamaan naiknya nih, ya kan? Subsidi naik, penerimaan juga naik nih, ya kan? Nah, gimana cara supaya ini nutup gini? Nah, jadi gapnya lebih kecil. Gak apa-apa subsidi naik, karena ini kan beban masyarakat. Supaya beban masyarakat tidak berat, ya udah windfall-nya yang dari pengusaha-pengusaha batu bara, sawit, nikel, timah, emas, tembaga, ambil deh. Kan mereka juga mendapatkan penerimaan naik, jadi ini ditipiskan gitu. Nah, sisanya dari mana? Potong itu rasionalisasi anggaran-anggaran KL atau anggaran-anggaran yang nggak perlu gitu. Itu. Jadi sebetulnya kalau kita nggak ngapa-ngapa akan naik nih. Iya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan upside namanya, ya gapnya diperkecil gitu, supaya subsidinya itu bisa terbayar dari windfall penerimaan kita yang berasal khususnya dari sumber daya alam. Kalau konteksnya sekarang yang lagi yang menjadi public concern adalah harga minyak ya, Prof. Ini ya memang APBN janji tidak menaik menjaga BBM tidak naik. Ya, harga BBM nggak naik. Tapi apa jadinya kalau konsep windfall tax ini tidak berjalan? Tidak ada lah. Otomatis aja. Defisitnya di berapa deh? Oh, gini. Jadi kalau windfall selalu ada, cuman otomatis windfall namanya. Ya kan? Sekarang gampangannya begini. Harga Januari itu minyaknya harga 60. Betul. Sekarang harganya berapa? Udah lihat 100. Ya, 100. Kan 60 pendapatan Pertamina, pendapatan K3S, kontraktor production sharing, kan naik toh. Sebagai 60 hulunya. Iya, sama 100. Tapi subsidinya juga naik. Ya, itu yang namanya automatic windfall. Ya. Makanya sekarang penerimaan negara, penerimaan pajaknya kan naik toh. Ya kan? Januari, Februari itu salah satunya lah ya. Itu karena kenaikan dari PPh atas perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam. Oke? Nah, tapi cukup nggak? Nggak cukup. Karena subsidi ini kena hit 3 ini. 1, harga. Rupiah. Yang kedua rupiah. Yang ketiga adalah volume kali ya. Ya, kan harganya masih murah. Sehingga kemungkinan masyarakat tuh berkonsumsi, ya kan harganya relatif murah. Gitu. 3, kena 3. Jadi bisa gap. Nah, sekarang pemerintah ngambil 1 nih, yang konsumsinya aja ada. Harga sama kurs kan udah nggak bisa dilakukan secara lebih signifikan, udah naik. Nah, sekarang penerimaannya yang kita harus kejar supaya gapnya lebih kecil. Itu beban fiskalnya lebih kecil. Nah, menurut saya sih memungkinkan. Apalagi kalau pemerintah mengikuti jalannya Meksiko. 2008 ini nanti ditayangkan di belakang ya. Ini adalah cerita yang dijadikan deals, the best deal tahun 2008. Ini namanya Agustin Karsten, Menteri Keuangan. Itu waktu itu di dalam forum G20 dia mengambil ide ini untuk melakukan put option terhadap harga minyak gitu. Harga minyak pada derivatif ya, put option. Iya, harga minyak waktu itu 80, kemudian naik ke 140. Ya, kemudian dia melakukan hedging pada harga 120. Harganya jatuh. Nah, dia mendapatkan profit dari sini ini ya. Dia volumenya 330 juta, harganya 70, ya dikunci di harga 70, investasi 1,5 miliar, estimasi nilai 9,5 miliar, sehingga profit bersihnya adalah 8 miliar. Siapa yang melakukan? Namanya Pemex. Pemex itu Pertaminanya Meksiko. Gitu. Sekarang dan antara ya bisa dieksplor ini, bisa dieksplor. Karena kalau kondisinya insya Allah normal ya, artinya kalau ceasefire dan sebagainya kan harga minyak turun lagi. Ini harga minyak kan bukan harga pasar. Berarti maksudnya di sini sementara ya? Ya, kita melakukan hedging. Ya, ketika harga turun dia akan mendapatkan harga 70. Misal ini 120 ya. Harganya 100 dia mendapatkan profit ya. Karena dia dijamin pada harga tersebut. Margin, nah, ini salah satu ya, silakan dipelajari. Saya sudah sampaikan ke Pak Pandu ini dan Antara ya. Baca itu Financial Times. Ya, tahun itu masih ada. Ini saya ambil juga dari
potongan di Financial Times dan ada analisisnya mengenai deals or the best deal in the world ya waktu itu ya. Nah, ini kalau kita mau nambah lagi, explore lagi. Dan ini bisa dilakukan juga untuk komoditi lain. Toh sebetulnya kan Pertamina kan pemerintah, ya toh, milik pemerintah sehingga bisa dilakukan. Kalau dulu mungkin sedikit ya Pertamina produksinya, sekarang kan sudah mayoritas dia. Jadi dia bisa melakukan, jadi bisa di-exercise ini. Ada biayanya, ada namanya asuransi kan, dia bayar premi kan. Tapi kalau harga turun, dia mendapatkan upside dari harga yang ditetapkan. Nah ini adalah opsi kedua. Opsi pertama lakukan ini dulu lah. Kalau itu otomatis, kemudian administratif, yang ketiga adalah semacam put option. Prof, what if situasinya memburuk, minyak bergerak di harga 120 seperti waktu 140 bahkan seperti 2028 Ya. tanpa penerimaan tambahan. Defisit kita ada di batas berapa? Kalau saya mengikuti angkanya dari Pak Erlangga aja, menurut beliau kan 4% dari defisit, dari PDB. Berarti kan 1% di atas undang-undang. Meskipun undang-undangnya kan ada di penjelasan ya, tapi itu kan sudah menjadi norma 4%. Nah itu gimana? Ada dua caranya, ya, sama, yaitu seperti melihat pada cerita mengenai COVID kan juga begitu kan, pernah kan. Yang kedua ya Perpu atau undang-undang APBNP 2 atau undang-undang khusus ya, undang-undang khusus. Jadi silakan dieksplor itu. Nah, yang penting buat pelaku ekonomi itu ada kepastian kalau nambah 4% ya, itu dari mana sumber pembiayaannya. Udah gitu aja. Pastikan, jangan dari market lagi, kan dari market itu kan marketnya kan pasti mahal harganya. Cari pembiayaan yang lebih murah. Standby facility misalnya. Yang penting ada dulu, seperti tahun 2008 sama juga. Ya 2008 itu kita mendapatkan standby facility $3,5 miliar. Itu hanya untuk nakut-nakuti aja. Ternyata nggak dipakai juga karena defisitnya ternyata lebih rendah. Jadi yang penting market tenang bahwa dia tidak ngambil dari pasar. Kalau dia pinjaman itu dari multilateral, itu ada capital inflow, bisa memperkuat rupiah, tapi juga ada memberikan sumber kepastian terhadap defisit anggaran yang akan naik karena faktor eksternal. Kalau faktor eksternal nggak apa-apa kok mestinya. Dijelaskan aja kepada ratings dan sebagainya. Jelaskan aja kepada market, pada para investor bahwa kondisinya ini kan bukan satu-satunya dunia. Dan kita negara yang paling diuntungkan. Negara lain nggak punya resources kok, nggak punya sumber daya alam, nggak bisa nutupi defisit sehingga harus menaikkan harga BBM di pasar. Kan kita tidak. Secara awam, terakhir Prof, bagaimana menerapkan windfall tax ini agar tidak menjadi sentimen negatif bagi perusahaan? Karena tadi Prof Anggito juga bilang ini bisa lewat PPh yang harusnya tidak mengganggu arus kas korporasi seperti itu. Tetapi jika ada pertanyaan seperti itu, bagaimana penjelasannya agar korporasi juga ada kepastian lah untuk berusaha ya. Jangan ketika dia mau invest nanti kalau saya untungnya berapa ada durian jatuh, ternyata saya dapat tambahan pajak nih, pajak progresif nih, seperti itu. Ya, menurut saya semua plan itu harus komprehensif ya. Dan dijelaskan, disampaikan kepada publik dan nanti kepada DPR. Itu ya. Menurut saya pintunya kapan? Bulan Mei, karena Mei itu kan memang ada siklus APBN. Dan pemerintah harus menyampaikan progres satu semester ya, Mei. Jadi itu waktunya, jelaskan. Komprehensif, penerimaan jadi berapa, belanja jadi berapa, ya defisit berapa, financingnya dari mana. Nah itu jelasin semuanya. Kemudian sektor keuangan ada pengaruh nggak, inflasi jadi berapa, nilai tukar berapa, jelasin semuanya. Setelah itu lalu actionnya apa, 1, 2, 3, 4, jelasin apa penghematan konsumsi ya. Yang kedua menarik windfall tax ya kan. Yang ketiga efisiensi anggaran di sektor mana, sektor yang tidak sektor yang mungkin bisa ditunda, tidak berkaitan langsung dengan publik, layanan publik. Layanan publik tidak berkaitan langsung dengan belanja sosial yang dipakai untuk safety net ya. Ya beberapa investasi jangka pandang ya harus ditunda dulu misalnya. Berikutnya bagaimana kalau kita pola yang dengan Pertamina sama PLN itu bisa di switch, di set off dulu ya, itu juga bisa.
Dan antara bisa turun tangan dulu, jangan diambil semua dividennya dulu. Sementara ini semuanya kan kita nggak pernah tahu ya. Sementara itu 1 tahun yang tadi Prof. Iya, kalau saya berharap bahwa ini kan settle nih harusnya. Kan nggak mungkin perang terus kan, nggak mungkin perang terus. Ya, Amerika juga capek, Iran juga pasti tidak mau, korbannya juga banyak, negara-negara teluk juga pasti akan kesulitan, harga Selat Hormuz juga akan terus ditutup. Ini kan semuanya dampaknya luar biasa. Pasti satu saat itu ada kesadaran bersama ya, karena Allah udah kasih berkata, kalau kamu diterusin nih dampaknya bisa resesi habis-habisan loh, gitu ya. Menurut saya sih jalan itu masih ada. Closing statement secara singkat deh, Prof. Bagaimana windfall tax ini tidak menjadi hal yang kontraproduktif untuk daya saing industri? Makanya tadi saya bilang, ini windfall ini harus dimasukkan dalam perencanaan APBN sehingga transparan, ada debat publik, ada pembahasan di DPR, ya. Lalu kemudian ada regulasi yang memayungi, ada komunikasi dengan investor dan publik. Itu kuncinya. Apalagi nanti kan S&P akan melakukan review rating. Juni ya? Ya, kemudian MSCI juga akan melakukan review dan sebagainya, itu dijelaskan dengan baik, ya. Supaya tidak ada kebijakan yang sifatnya spill itu, ini. Jadi kotak satu, ini loh paket kita, ya, paket kita. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan begini, kayaknya kita harus terbiasa dengan situasi seperti sekarang ini, ya, yang saya sebut sebagai the economics of war. Bukan perang, artinya bukan perang, tapi kita kalau dalam perang itu kan kita harus punya jaga-jaga, standby, contingency plan itu harus punya, semua itu harus punya, ya, baik itu program-programnya untuk membangun kemandirian, ya, baik itu program-programnya untuk forward looking juga, dan program-program untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, itu kayaknya desain ulang dari program itu memang harus didesain mulai 2027 ya, ada atau tidak ada perang gitu. Jadi saya belajar dari ekonomi Iran. Iran kan juga punya economics of war. Dia kan negara yang sudah diembargo puluhan tahun, dikepung mana-mana, tapi ekonomi tumbuh nggak? Tumbuh. Reserve-nya bagus nggak? Bagus. Ekspornya tinggi nggak? Tinggi. Tapi dia mempersiapkan program ekonominya untuk mempertahankan dalam ekonomi dalam negerinya dan membuat ekonomi bisa mandiri. Nah, itu saya kira cita-cita dari Presiden Prabowo. Kita mesti bantu itu, ya, mendesain program seperti ini, seperti apa ya, supaya kita punya daya tahan ekonomi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, windfall tax, ya kita lihat bagaimana nanti keberlanjutannya, bagaimana respons pemerintah ya, Pak, siap. Tentang ini, apakah menerima atau menerima dengan catatan atau bahkan harus siap juga kalau tidak berjalan dengan risiko defisit ya, Pak ya. Iya, itu semuanya nggak ada selalu ada trade off namanya. Iya, ada trade off-nya. Betul. Dan ya selalu semua kebijakan selalu ada blind spot-nya juga. Ya, blind spot. Gitu. Ya, blind spot dan pemerintah itu kan tidak semua orang akan senang ya, bahagia. Pasti ada pihak yang tidak senang, ada yang senang. Kalau menyenangkan semua orang ya kita jualan es krim atau jualan gitu ya. Tapi kan kritik itu juga bertujuan untuk membangun juga, Prof. Iya, kita terima, saya tidak anti kritik kok. Baik, terima kasih. Saya Diah Megasari Anjaya bersama Prof. Anggito Abimanyu. Pamit, sehat selalu, Prof. Terima kasih.